Berikut adalah biografi lengkap Imam Al-Ghazali, sosok yang dijuluki sebagai Hujatul Islam, bukti keislaman, dan pembaharu abad kelima Hijriah. Biografi lengkap Imam Al-Ghazali. Nama dan gelar. Nama lengkap: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Astusi, gelar Hujatul Islam, bukti atau pembela keagungan Islam. Zainuddin, perhiasan agama. Mujadid Al-Fsani, pembaharu Islam pada abad kelima Hijriah. Masa kehidupan: lahir tahun 450 Hijrah atau tahun ke-1058 Masehi di desa Dos, wilayah Khorasan, sekarang bagian dari Iran. Wafat hari Senin tanggal 14 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah atau 19 Desember tahun 1111 Masehi di kampung halamannya Dus pada usia sekitar 55 tahun. Pendidikan dan perjalanan ilmu. Awal belajar: Al-Ghazali mulai belajar ilmu dasar dan bahasa Arab di kampung halamannya. Kemudian ia melanjutkan studi ke kota Jurjan untuk belajar fikih di bawah bimbingan Imam Al-Ismaili. Belajar di Nishapur. Pada usia sekitar 20 tahun, ia pergi ke Nishapur dan menuntut ilmu kepada salah satu ulama terbesar saat itu, Imam Al-Haramain Abu Alma Ali Al-Juwaini. Di sini, Al-Ghazali menyerap berbagai ilmu: fikih, usul fikih, kalam teologi, logika, dan filsafat. Gurunya sangat memuji kecerdasannya, bahkan berkata, "Engkau adalah lautan yang tak bertepi." Masa kejayaan di Nizamiyah. Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali pindah ke Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Ia diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, pusat pendidikan paling bergengsi saat itu. Di sini ia mengajar ribuan murid, menjadi penasihat penguasa, dan namanya melangit hingga dikenal ke seluruh penjuru dunia Islam. Krisis spiritual dan menjadi sufi. Meskipun memiliki ilmu dan jabatan tinggi, hati Al-Ghazali merasa hampa. Ia mulai mempertanyakan, apa dasar kebenaran ilmu yang aku miliki? Ia mengalami krisis kepercayaan terhadap indera dan akal. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan jabatan, harta, dan kemewahan demi mencari kebenaran hakiki. Perjalanan, ia pergi ke Syam Damaskus, tinggal di dekat Masjid Umayyah, dan sering berziarah ke Yerusalem, serta Hejaz. Kehidupan sufi. Selama kurang lebih 10 tahun, ia hidup menyendiri, beribadah, dan menekuni jalan tasawuf. Di masa inilah hatinya mendapatkan cahaya dan kepastian ilmu yang tidak bisa didapatkan hanya dengan logika, melainkan dengan zauk rasa atau pengecapan spiritual. Kembali mengajar. Setelah hatinya tenang dan ilmunya sempurna, Sultan dan para ulama memohon agar ia kembali mengajar. Akhirnya ia kembali ke Nishapur dan mengajar lagi, namun dengan gaya yang berbeda, lebih tenang dan berfokus pada penyempurnaan hati. Karya-karya terkenal. Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif. Karyanya mencakup berbagai bidang ilmu. Berikut yang paling masyhur. 1. Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Ini adalah karya paling terkenalnya. Buku ini membahas bagaimana mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, membersihkan hati dari penyakit, dan mendekatkan diri kepada Allah. Buku ini menjadi rujukan utama tentang akhlak dan tasawuf. 2. Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Buku ini menelaah pemikiran filsuf Yunani, seperti Aristoteles dan Plato, yang saat itu mulai mempengaruhi pemikiran umat Islam. Al-Ghazali menunjukkan di mana letak kesalahan dan penyimpangan mereka dari ajaran agama. 3. Al-Munqidh Minadh Zalal, penyelamat dari kesesatan. Buku ini adalah autobiografi intelektualnya. Ia menceritakan bagaimana ia mencari kebenaran, keraguannya, dan bagaimana akhirnya ia menemukan ketenangan melalui jalan wahyu dan pengalaman spiritual. 4. Karya lainnya: Al-Wasith fi Mazhab Fikih Syafi'i, Fatihatul Ulum, Muti Kimiae, Sadat, Bidayatul Hidayah, pemikiran dan metode. Al-Ghazali menggabungkan 3 hal penting: syariat, mematuhi hukum Islam, fikih, akal, menggunakan logika dan ilmu kalam untuk membela agama, hakikat, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui tasawuf. Ia berpendapat bahwa ilmu tanpa amal dan pembersihan hati tidak akan membawa manusia kepada keselamatan yang hakiki. Wafat dan warisan. Imam Al-Ghazali wafat di kampung halamannya pada hari Senin. Sebelum wafat, ia berwasiat agar dibagikan hartanya kepada orang yang berhak, dan ia meminta dibacakan surat Al-Ikhlas berulang-ulang hingga ia menghembuskan nafas terakhir. Pengaruhnya, ia dianggap sebagai ulama yang paling berpengaruh
setelah sahabat Nabi. Karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari di seluruh dunia hingga saat ini. Ia berhasil menyatukan antara pemikiran rasional dan spiritualitas dalam Islam. Ilmu itu ada 3. Ayat yang muhkam, atau sunnah yang kaimah, atau amanah yang adil. Dan selain dari itu adalah tambahan. Imam Al-Ghazali